Shalom saudara, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pardamaian Pasaribu, dalam segmen Hope dari Light City Studios. Dalam hari-hari ini kita membaca di dalam media bagaimana terjadi peningkatan orang-orang yang terpapar dengan COVID-19. Di mana dikatakan bahwa rumah sakit mulai semakin penuh. Tentu kita harus waspada di sini. Pandemi COVID ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Di seluruh dunia jutaan orang sudah terpapar bahkan meninggal. Virus corona adalah virus yang menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebabkan ketakutan bagi banyak orang karena menimbulkan kerusakan, baik secara kesehatan, ekonomi, pendidikan. Kita tahu bahwa sampai hari ini anak-anak kita tidak bisa sekolah tatap muka. Dan pemerintah telah mendorong masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan. Dan saat ini pun kita bersyukur bahwa pemerintah sudah melakukan vaksinasi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kalau virus COVID ini sangat menakutkan dan menimbulkan kematian bagi banyak orang. Namun, tahukah saudara bahwa Alkitab menyatakan ada satu virus yang jauh lebih mematikan daripada virus corona ini. Karena virus ini mendatangkan kematian yang lebih mengerikan sebetulnya daripada akibat virus corona. Virus apakah itu? Itulah virus dosa, saudara. Dosa adalah hal yang telah mendatangkan kematian bagi manusia. Paling berbahaya. Dalam Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Akibatnya apa? Dosa itu menyerang manusia, mendatangkan bukan saja kematian, tapi juga kerusakan dalam hubungan antar manusia. Manusia terpisah dari Tuhan. Bahkan manusia mengalami banyak penderitaan di dalam hidup di dunia ini. Manusia telah terinfeksi dengan virus dosa ini sejak dari masa kandungan. Roma 6:23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Jadi betul-betul bahwa virus ini mendatangkan kematian. Kita melihat misalnya di tengah-tengah masyarakat kita, kenapa terjadi pembunuhan, kejahatan terorisme, rumah tangga mengalami kehancuran, anak-anak hubungannya rusak dengan orang tua, narkoba, dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah akibat virus dosa ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa solusinya? Kalau untuk mengatasi virus corona, pemerintah mencoba melakukan yang namanya vaksinasi, supaya manusia memiliki antibodi yang cukup untuk dapat menahan atau melawan virus corona. Namun untuk melawan virus dosa ini, apa? Apa yang harus manusia lakukan? Mungkin ada orang yang berpikir, ya kita harus berbuat baik, sebaik-baiknya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang berakal budi. Semua manusia sudah berdosa, telah menyeleweng. Manusia tidak lagi berguna sebetulnya. Tidak ada yang berbuat baik di mata Tuhan. Bahkan dikatakan kebaikan manusia itu tidak lebih baik daripada sehelai kain kotor. Kesalehan manusia tidak ada apa-apanya.
dibandingkan kain kotor. Sama saja. Jadi apa yang bisa melawan dosa? Atau kita harus lebih rajin beribadahkah kepada Tuhan? Tidak. Karena ibadah kita adalah ibadah yang sia-sia sebetulnya di hadapan Tuhan. Karena dosa itu sendiri. Dosa telah merusak dan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah pun tidak bisa membawa kita kepada Tuhan lebih dekat. Karena dosa betul-betul memisahkan kita. Manusia tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apa solusinya? Bagaimana manusia dapat dibebaskan dari virus dosa ini? Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa sekalian, Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya cara agar manusia dibebaskan dari dosa adalah dengan menerima kasih karunia Tuhan. Dengan percaya kepada pemberian dari Tuhan bagi hidup manusia, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Jadi dengan kata lain, agar kita bisa diampuni dosanya, kita dibebaskan hidup ini dari dosa, kuasa dosa itu dikalahkan, hanya ada satu cara. Percayalah kepada Yesus Kristus. Terimalah pengampunannya. Bukalah hatimu, karena hanya Yesus satu-satunya yang dapat mengampuni dosamu. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, sebesar apapun dosamu, sehitam apapun dosamu, tetapi apabila engkau datang kepada Yesus Kristus, engkau percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib bagimu, lewat pengorbanannya, lewat kematiannya, dan juga kebangkitannya, maka sesungguhnya dosamu diampuni oleh Tuhan. Engkau ditebus, engkau disucikan, engkau dibersihkan sepenuhnya oleh Tuhan. Mari, saudara-saudara sekalian, jika kau mau membuka hatimu saat ini, terimalah Kristus dalam hidup. Saya mau berdoa bagi saudara yang belum pernah menerima Kristus dalam hidupmu. Biarlah hari ini engkau menerima pengampunan dosa dengan engkau membuka hati dan percaya kepada Kristus. Saya mengajak saudara untuk berdoa bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini aku berdoa untuk setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mendengarkan siaran ini, dan mereka sedang menyadari bahwa hidup mereka hidup yang berdosa dan membutuhkan keselamatan dari Tuhan, membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena dosa tidak dapat dihapus dengan perbuatan baik manusia. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan ibadah. Karena ibadah kami pun adalah ibadah yang tidak berkenan di hadapan-Mu karena dosa-dosa kami. Itulah sebabnya saat ini, Engkau yang berkata bahwa hanya di dalam Yesus Kristus telah tersedia pengampunan dosa. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Engkau sudah mengampuni semua dosa manusia, asal mereka percaya. Tuhan, setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini dan membuka hati untuk percaya kepada Kristus, biarlah kiranya anugerah-Mu turun atas mereka, dan pengampunan Tuhan boleh terjadi atas mereka. Mari Bapak Ibu Saudara ikuti doa saya untuk saudara boleh menerima Kristus dalam hidupmu saat ini. Katakan bersama dengan saya saat ini, Tuhan Yesus, aku datang ke hadapan-Mu dan mengakui aku adalah orang yang berdosa. Saat ini Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosaku. Biarlah saat ini Engkau mengampuni dosa-dosaku, dan terimalah aku Tuhan menjadi anak-Mu. Dan aku percaya bahwa Engkau sudah mengampuni dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apabila engkau berdoa dengan sepenuh hatimu, percayalah, hari ini juga engkau menjadi bagian daripada kerajaan sorga. Engkau sudah diampuni, selamat, tetaplah hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya melalui siaran ini engkau akan terus bertumbuh dalam iman. Dan sebelum saya mengakhiri, jikalau Bapak Ibu diberkati dengan siaran ini, jangan lupa untuk subscribe dan berikan tanda like serta komen juga untuk memberikan masukan kepada kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng. Kami akan memberikan informasi, siaran-siaran, video-video yang terbaru dari kami. Dan di-share kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.